Halo, selamat datang di channel YouTube pribadi saya, Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan memberikan materi lanjutan dari mata kuliah pemrograman visual yang sudah dipelajarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan bahas yaitu tentang tipe data di dalam NetBeans dengan bahasa pemrograman Java ya. Jadi tipe data ataupun di dalam Java ini sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya gitu ya. Jadi di Java memiliki tipe data yang berfungsi untuk menyimpan nilai dari sebuah data. Jadi ada beberapa tipe data di dalam Java ya, ada tipe primitif, ada array, dan tipe data bawaan yang merupakan padanan dari tipe data primitif yang bisa disebut dengan wrapper class. Tipe data primitif yang sering dipakai dalam pemrograman Java itu ada diantaranya seperti ini. Mungkin kalian sudah pelajarin tuh tipe data di mata kuliah sebelumnya ya. Ada byte, ada short, ada integer, ada long, float, double, boolean, dan char gitu ya. Nah, ada juga kalau di Java itu kalau nggak salah char itu udah string ya, sama dengan string gitu ya. Jadi tipe data di sini juga nanti nggak akan jauh berbeda dengan yang akan kita bahas di pemrograman visual. Lalu selanjutnya adalah operator aritmatika di dalam Java gitu ya. Nah, operator pun sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Kalau kita ingin melakukan operasi aritmatika, kalau ingin melakukan penambahan gunakan simbol plus, kalau mau pengurangan simbol minus, kalau mau perkalian simbol bintang, dan pembagian dengan simbol backslash. Dan juga untuk mengatur, menghitung ataupun menghitung hasil modulus dari dua buah bilangan gunakan simbol persen. Nah, gitu ya. Tapi kalau di Java itu operator plus selain digunakan sebagai penambahan juga digunakan sebagai penggabung string gitu ya. Jadi antara ketika kita nanti ingin menampilkan string beserta variabel, maka kita gunakan simbol plus ya. Nah, lalu tipe data selanjutnya adalah operator perbandingan. Nah, tadi kan operator matematika, nah ini adalah operator perbandingan. Nah, kalau operator perbandingan ini nanti digunakan untuk melakukan pengujian data ya, ataupun validasi data, apakah bisa menggunakan operator perbandingan lebih kecil, seperti ini simbolnya, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, jadi itu operator yang biasa digunakan ya ketika kita belajar pemrograman ya, operator aritmatika dan juga operator perbandingan, itu yang paling sering nanti akan digunakan. Nah, lalu di pembelajaran hari ini yang saya buat melalui video ini, kita akan membuat sebuah project baru di NetBeans, tetapi mungkin di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah belajar bagaimana mendesain antarmuka ya, tampilan visual dari sebuah aplikasi NetBeans kita gitu ya. Nah, seperti ini kan. Oke. Bentar. Nah, yang seperti ini kan. Nah, kita sudah pelajarin ini, mendesain ini sebelumnya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana tampilan ataupun interface yang sudah kita buat dan juga beserta objek-objek inputannya akan kita lakukan proses pemrograman sederhananya. Nah, pertama-tama mungkin saya akan buat project baru. Jadi diperhatikan dengan baik. Saya pilih Java with N dan Java, pilihan projectnya Java application. Lalu saya buat di sini misalnya latihan pertemuan 2 misalnya nama projectnya ya. Pertemuan 2. Oke, lalu finish. Saya tentukan di folder di mana kalian menyimpan projectnya. Nah, ini ntar ya, kita dock semua dulu. Oke, nah di sini kan di pertemuan 2 ini saya akan buat frame baru. Nah, jadi kita hari ini tidak lagi semata-mata mendesain halamannya saja, tapi kita akan mulai proses pemrogramannya, tapi yang sederhana aja dulu. Nah, jadi di package pertemuan 2 ini saya
tambahkan sebuah JFrame form seperti ini. Ya, ini saya klik, lalu saya tuliskan nama framenya apa, misalnya saya buat frame 1 gitu ya, lalu finish. Maka sekarang saya sudah ditampilkan sebuah frame baru yang kosong seperti ini. Kita tinggal isi inputan apa saja yang mau kita lakukan. Nah, misalnya kita mau buat program sederhana itu ya. Jadi misalnya kita akan sediakan satu inputan dan juga satu tombol ya, misalnya seperti ini. Nah, inputannya itu untuk inputan nama misalnya ya, nama lengkap misalnya seperti itu. Lalu saya masukkan sebuah text box seperti ini ya. Oke, nah teksnya saya hapus, edit text, klik kanan edit text, saya hapus. Lalu ini labelnya juga saya ganti, tadi lupa, nama lengkap. Oke, lalu saya buat satu tombol di bawahnya, di sini saya kasih nama proses. Oke, lalu di bawahnya saya buat satu buah text box ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini teksnya saya kosongkan saja. Nah, ini saya perkecil aja formnya. Ups. Nah, seperti ini. Nah, jadi skema yang saya akan rencanakan, oh ini kok di default package ya. Di sini aja saya pindahkan. Yes. Nah, di frame. Nah, oke. Nah, jadi yang akan kita buat program sederhananya adalah seperti ini kira-kira. Saya jalankan ulang, klik kanan, run file. Jadi nanti saya akan tuliskan nama lengkap di sini, misalnya Budianto, gitu kan. Lalu ketika nanti saya mau proses, saya klik tombol proses, maka nanti nama yang ada di dalam text box pertama ini akan muncul di bawah. Nah, jadi seperti pembahasan kita yang di pertemuan pertama, seperti ini. Jadi NetBeans itu kalau pemrograman visual itu, programnya itu dieksekusi berdasarkan eventnya kan gitu ya. Jadi program itu akan berjalan berdasarkan event yang kita akan tentukan. Nah, eventnya itu kemarin sudah kita bahas, ada event change, click, double click, got focus, key down, key press, key up, lost focus, mouse down, mouse up, mouse move. Ya, jadi kita berdasarkan ini. Nah, sesuai dengan skema tadi, ketika nanti saya tekan tombol proses, maka nanti event yang akan saya gunakan adalah event klik. Jadi ketika tombol proses ini diklik ataupun mengalami event klik. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebelum kita masuk ke programnya, terlebih dahulu setiap inputan ini kita beri nama. Baik itu text box, label, button, itu semua harus kita kasih nama. Ya, ataupun kita berikan variabel name-nya. Nah, jadi kalian sudah pasti belajar juga apa itu variabel. Nah, nggak usah lagi saya bahas apa itu fungsi variabel. Sudah pasti variabel itu berfungsi untuk menyimpan data sementara ketika nanti dilakukan pemrosesan, ya kan? Nah, jadi sebelum kita masuk ke pemrogramannya, semua inputan ini kita beri nama dulu ataupun kita berikan variabel name-nya. Kalau di NetBeans namanya variabel name. Caranya bagaimana? Misalnya text box untuk nama lengkap ini. Saya mau kasih variabel name di sini. Caranya adalah klik kanan, lalu pilih change variable name. Ya, klik kanan pada inputan, lalu pilih change variable name. Nah, di sini kita tinggal tuliskan nama yang kita inginkan. Kalau bisa yang gampang diingat. Nah, untuk penulisan nama variabel ini juga, nama inputannya ini, name variabelnya ini sama seperti menuliskan nama variabel yang sudah kalian pelajari di semester 1. Ya, jadi nggak boleh ada spasi gitu ya. Nah, harus diawali huruf gitu kan. Nah, misalnya untuk text box ini saya kenali dengan kode TXT. Saya buat gitu supaya saya bisa paham. Oh, kalau saya buat di depannya TXT berarti ini inputan dalam bentuk text box. Ya. Nah, jadi biar gampang kita mendetek lah gitu kira-kira ya. Ini tipe datanya apa gitu kan, bukan tipe data, ini inputan ini namanya apa. Kalau saya buat di depannya TXT berarti itu text box. Nah, itu tergantung dari kalian yang mau membuatnya gitu ya. Jadi bukan aturan baku harus kalau text box harus TXT di depannya. Enggak, tapi bagaimana cara kalian mengingat secara spesifik nama inputan itu apa dan itu inputan dalam bentuk apa kan gitu ya.
Nah, contohnya saya buat aja txt nama gitu kan. Lalu oke. Lalu tombol ini juga saya kasih button tadi saya kasih nama. Klik kanan change variable name. Ini saya ganti misalnya kalau button saya persingkat jadi btn gitu kan. Kepanjangan dari button. Lalu kasih nama spesifiknya setelah identifiernya tadi. Kalau kalian terserah mau kalian buat BT juga boleh. Misalnya kalau saya pakai BTN lalu saya kasih nama tambahannya untuk mengenalkan ini nama apa. Misalnya BTN proses. Lalu oke. Oke. Lalu textbox ini nanti tempat menerima hasil dari program yang diletakkan nanti pada saat proses ditekan gitu kan, diklik ya. Makanya juga saya kasih name. Misalnya saya buat namanya txt hasil. Lalu oke. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini sudah punya nama masing-masing, ya kan? Kalau saya cek lagi ulang kan sudah punya namanya masing-masing. Nah, selanjutnya kita mulai seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti program akan berproses ataupun program akan dieksekusi ketika tombol saya ini saya klik. Nah, tadi kan tombol saya sudah punya nama ya. Berarti program akan dieksekusi ketika tombol dengan nama btn proses saya klik. Nah, caranya bagaimana untuk memasukkan programnya? Gampang, tinggal klik. Klik kanan pada button yang kita inginkan sebagai event agar program dieksekusi, misalnya di tombol proses, klik kanan lalu pilih event. Ini sudah jelas nih. Klik kanan ada event. Nah, eventnya ada banyak nih, sesuai dengan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kalau event klik berarti itu berada di bagian action. Kalau di NetBeans ya. Lalu pilih action perform. Maka nanti kita akan diarahkan ke halaman programnya, ke halaman codingnya untuk menuliskan program apa yang harus dilakukan ketika tombol dengan nama btn proses ditekan. Nah, namanya action perform ya. Ini saya pilih. Nah, kita langsung masuk ke sini. Ini bisa saya zoom nggak ya? Bentar, saya perbesar dulu nggak. Kalau kelihatan, perhatikan di sini private void btn proses. Kan ini nama tombol kita tadi. Lalu dia kasih tahu eventnya apa? Event action perform ketika nanti diklik. Nah, perintahnya nanti ataupun program yang harus dilakukan adalah kita tulis di sini di tengah-tengahnya ini. Ini kan ada keterangannya ya. To add your handling code here. Jadi tuliskan di sini nanti kode program yang bertugas menghandle ketika tombol proses ditekan gitu ya. Jadi jauh lebih rapi sekarang ngodingnya. Jadi kita akan buat program berdasarkan actionnya, berdasarkan eventnya masing-masing. Nah, ini boleh dihapus yang komentar simbol slash 2 kali ini. Maka di sini nanti kita tulis ininya ya, codingnya. Bentar, saya coba perbesar dulu ukuran ininya, ukuran editornya terlalu kecil. Bentar ya. Gimana ya? Di option kalau nggak salah. Nah, ini font. Saya perbesar jadi 18. Kita lihat ya. Apply. Oke. Wah, nggak ngerespon. Seperti not responding NetBeans-nya. Bentar, kita tunggu aja. Wah, not responding dia. Atau kita coba mematikan paksa dulu. Entas. Oke, kita coba buka ulang lagi NetBeans-nya. Oke, tadi yang di pertemuan 2 ya. Kita di pertemuan 2. Pertemuan 2, frame 1. Nah, tadi kita klik kanan.
lalu pilih event, action perform. Dan ini ya. Maka kita sudah arahkan, buttonnya belum saya kasih nama. Tadi belum tersave berarti ya. Oke, saya kasih nama ulang. Change variable name, txt nama. Lalu ini change variable btn proses. Lalu ini txt hasil. Oke, ini jadi setiap ada perubahan jangan lupa di save ya, Ctrl S saja. Lalu saya klik kanan, event, action, perform. Nah, di sini ya. Nah, jadi nanti kita tuliskan kode programnya di antara ini. Jadi tercipta langsung nih private void btn process action perform. Maka di sini nanti kita tuliskan di tengah-tengah ini yang ada keterangan to do at your handling code here. Nah, jadi nanti kita tuliskanlah perintahnya di dalam text box ini. Ini di dalam tombol ini, di dalam ini yang di tengah-tengah ini. Nah, di sini yang kursor saya aktif. Ya, jadi kan tadi kita ini sekarang sudah masuk ke dalam halaman source. Nah, perhatikan di bagian sini nih, yang saya sorot dengan kursor ini. Di bagian source ini sekarang kita aktifnya. Nah, kalau kita mau kembali ke desainnya, tinggal klik tombol desain yang ada di sebelahnya ini. Maka kita kembali ke halaman frame-nya ini atau form-nya itu ya. Halaman form-nya. Nah, kalau kita mau kembali ke source, tinggal klik source ataupun pilih mana event yang kalian inginkan. Klik kanan, event, action, perform. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, jadi tadi skemanya, ketika nanti saya tuliskan di dalam text box ini dengan nama txt nama, lalu saya klik tombol proses, maka nanti hasilnya akan ditampilkan ke dalam txt hasil ini. Apa yang saya tuliskan di text box nama akan muncul di text box hasil, gitu ya. Berarti kan programnya di tombol proses. Nah, saya kembali ke source di sini. Maka perintahnya bagaimana? Jadi terlebih dahulu isi dari text box ini kita simpan terlebih dahulu ke dalam variabel. Nah, contohnya saya mau simpan dalam variabel dengan tipe data string. Nah, jadi isi dari text box ini, apa tadi nama text box-nya ini? txt nama. Maka saya masuk ke event-nya lagi, action perform tadi. Saya sediakan dulu variabel string. Nah, penulisannya kan seperti ini kan, string, lalu tuliskan nama variabel yang kita inginkan. Kalau yang di depan tadi kan di awal ini tipe datanya ya. Nah, lalu kita tuliskan di sini. Nama, titik koma. Nah, sekarang saya punya variabel nama dengan tipe data string ya. Nah, coba kita lihat dulu tadi ya, sudah berubah nggak ya fontnya? Oh, udah, oke, segini udah cukup lah. Nah, jadi nanti fungsi variabel nama akan bertugas menampung data yang berasal dari text box dengan nama txt nama. Jadi perintahnya bagaimana agar si variabel nama bisa menyimpan data dari dari text box dengan nama txt nama? Caranya gampang, tinggal panggil nama variabelnya lagi sama dengan tuliskan nama inputan tadi. Apa name-nya ini? Untuk nama lengkap. txt nama. Maka di sini saya tuliskan txt nama. Huruf besar kecilnya harus sesuai. Titik get text. Jadi artinya fungsi titik get text ini adalah untuk mengambil teks yang ada di dalam inputan dengan nama txt nama. Oke. Nah, lalu setelah kita sudah simpan data dari text box txt nama tadi ke dalam variabel nama, kita akan kembali tampilkan ulang ke dalam txt hasil ini. Apa yang kita ketik tadi, gitu ya. Maka caranya bagaimana? Tinggal tuliskan di sini. Siapa tadi yang kita inginkan tampilannya muncul kemana? Ke dalam txt nama, gitu kan. Maka sini saya tuliskan txt nama, bukan nama, txt hasil titik set text. Jadi artinya kita untuk men-setting isi teksnya apa ya, gitu ya. Nah, ini langsung dari variabel nama. Oke. Nah, karena inputan di dalam NetBeans itu semua yang diinput dalam form, ya kan, dalam frame ini dianggap tipe datanya string. Mau kita isi pun nanti di sini angka ataupun boolean, tetap itu dianggap tipe datanya string. Nah, makanya tadi saya buat variabelnya string dulu. Karena semua inputan di dalam Java ataupun NetBeans itu dianggap tipe datanya string, tipe data awalannya itu string. Ya. Nah, jadi ini perintah untuk menampilkannya ke dalam text box hasil. Nama text box kita tadi kan txt hasil. Txt hasil titik set text. Jadi fungsi set text ini adalah untuk menentukan isiannya apa. Nah, isiannya dari mana? Dari variabel nama. Yang tadi variabel nama ini sudah menyimpan data dari inputan txt nama dengan perintah get text. Ambil data teksnya kan gitu maksudnya get text itu kan. Kalau set text berarti
tentukan setting teksnya apa. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita jalankan, frame 1 ini, klik kanan, run file. Nah, ini saya masukkan namanya Budianto. Saya klik tombol proses, maka muncul kembali di sini. Mau saya ganti lagi Budianto S misalnya. Nah, muncul kembali. Misalnya Budianto Putra misalnya. Pasti akan ketika saya klik tombol proses, maka programnya jalan. Jadi kalau tidak ada, saya tidak klik tombol proses, misalnya tambah lagi seperti ini. Nah, ketika saya tidak menekan tombol proses, berarti tidak ada program yang dieksekusi. Hanya sekedar menginput saja. Tapi kalau sudah saya klik tombol proses, berarti kode program tadi yang di sini, ini akan dieksekusi. Ketika kapan? Ketika tombol proses saya tekan. Dari mana kok bisa jalan? Sudah kita tentukan tadi kan? Kita klik kanan btn proses, lalu pilih action, event, lalu pilih lagi di dalam event to action, lalu di dalam action pilih lagi action perform. Kan gitu ya. Maka ini ketika saya klik tombol proses, maka sudah berubah. Oke. Nah, jadi sesimpel itu kita mau buat program di NetBeans itu. Jadi program itu akan dieksekusi berdasarkan event yang kita tentukan. Pada saat kapan eventnya terjadi, disitulah program itu berjalan. Ya. Jadi kalau eventnya tidak kita tentukan, maka program tidak akan ada yang berjalan. Ya, eksekusinya nggak akan ada yang ditampilkan. Ya. Nah, jadi kita harus menentukan dulu eventnya. Contoh, tadi kan sudah event ini ya, event klik. Nah, misalnya setiap event selanjutnya selain event klik, contoh seperti ini nih. Saya mau misalnya setiap saya ngetik di dalam text box dengan txt nama ini, namanya txt nama, di dalam txt hasil juga mengikuti apa yang saya ketik. Gitu, ya. Jadi bukan hanya programnya hanya semata-mata harus ditombol ketika diklik gitu ya. Bukan hanya semata-mata eventnya harus event klik ya. Jadi event apapun bisa. Contohnya saya mau buat event ketika text box nama dengan name txt nama ini mengalami perubahan data ataupun penekanan. Jadi ada yang ditekan di dalam text box nama ini. Nah, caranya bagaimana? Klik kanan di dalam text box yang kita inginkan memiliki event, lalu pilih event, lalu pilih key, lalu pilih key type. Ya, nah, maka kita ditampilkan lagi satu tempat baru lagi. Ini kan tadi nama kita kan, nama text box-nya txt nama, ya. Oke. Nah, lalu nanti eventnya apa? Key type. Kalau key type artinya ketika tombol keyboard ini ditekan, bukan ditekan, ketika di dalam text box nama ini ada pengetikan, ya, makanya gunakan eventnya key type, ya. Nah, ini saya hapus saja. Nah, saya mau hasilnya ketika txt nama itu ketika di dalam text box nama itu saya sedang mengetik, hasil yang saya ketik juga akan muncul ke dalam teks txt hasil. Jadi setiap txt nama ini saya mengetik sebuah tombol di sini nanti, maka otomatis juga di txt hasil saya akan menampilkannya kembali setiap di dalam text box nama itu diketik. Oke. Nah, caranya bagaimana? Berarti kan hasilnya nanti di dalam txt nama kan, di txt hasil ya. Maka sini saya tuliskan txt hasil titik set text, karena kita mau menentukan isi teksnya kan, maka gunakan fungsi set text. Nah, set text isinya dari mana? Dari txt nama titik get text. Nah, jadi artinya text box dengan nama txt hasil, isi teksnya berasal dari txt nama titik get text. Jadi kita ambil nanti tampilan dari txt hasil berasal dari txt nama titik get text. Kalau get text kan berarti mengambil teksnya apa. Kalau set text akan menentukan teksnya apa. Itu ya, pahami ya. Nah, ini saya jalankan ulang. Nah, saya masukkan lagi namanya. Nah, itu kan. Nah, tapi perhatikan ininya berbeda. Kok saya sudah ketik sampai O, tapi yang hasilnya hanya sampai Budian aja, gitu kan? Nggak ada O-nya gitu. Berarti kita salah event, bukan key type, melainkan yang ini, event key release.
ketika tombol itu kita lepas. Nah, ini kita pindahkan di sini. Nih, kita pindahkan di sini. Salah event tadi ya. Nah, kita pakai event key release. Maka tadi caranya bagaimana? Klik kanan lagi di text box-nya, lalu pilih key, lalu pilih key release. Nah, ini ya. Nah, ini dia perintahnya. Artinya kalau key release ketika tombol dilepas ya. Ya, ketika tombol sudah kita ketik, kita tekan dan kita lepas. Nah, ini kalau saya jalankan ulang lagi. Nah, misalnya, nah, sudah pas ya, Budianto Putra S. Nah, jadi mau apapun kita ketik di sini, dia akan sesuaikan isi dari text box hasil, menyesuaikan dari isi dari setiap teks T nama ini saya rubah, saya tekan keyboard gitu kan. Jadi dia sesuai. Ketika saya hapus juga dia akan hilang. Ya. Nah, jadi ini sederhananya. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, nanti kalau kalian mau buat biodata lengkap juga boleh kan. Jadi masing-masing hasilnya nanti kalian simpan ataupun kalian tampilkan ke dalam text box lagi juga boleh. Atau apakah setiap hasil proses itu harus ke dalam text box? Enggak juga. Mau ke mana pun bisa, mau ke dalam label juga bisa. Kalian tampilkan hasilnya, boleh-boleh aja. Gitu ya. Misalnya saya buat nanti nama lengkap, ya kan. Lalu jenis kelamin, program studi, misalnya kan. Untuk biodata gitu, alamat, nomor ponsel. Lalu semua nanti inputan itu yang saya buat ditampilkan kembali dalam bentuk label. Jadi nggak mesti harus hasil dari eksekusi itu dalam bentuk text box, ataupun bisa juga kita tampilkan dalam bentuk ini ya, apa namanya, message box dengan J-option pane gitu kan. Boleh aja misalnya di tombol proses ini kan sudah pasti belajar tuh waktu belajar Java membuat message box kan menggunakan J-option pane. Nah, terlebih dahulu kan di paling atas ini saya tambahkan dulu importnya kan, import JavaX titik swing titik bukan abstraction titik J-option pane kan gitu ya. Nah, kita mau tampilkan nanti hasilnya dalam bentuk message, boleh aja. Misalnya saya taruh di dalam btn process action perform ini ya. Saya tambahkan begini. Jadi tinggal J option pane titik show message dialog kan gitu ya. Nah, di sini kita pakai this, lalu di sini hasilnya apa? Misalnya saya kasih nama Anda gitu ya. Titik 2 plus dari isi variabel nama. Kan gitu ya. Nah, simbol plus di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menggabungkan, fungsi plus ini fungsinya adalah untuk menggabungkan karakter murni dengan isi variabel. Ketika kita ingin menampilkan bergandengan dengan karakter beserta variabel, maka kita gunakan simbol plus ini. Ya. Oke. Nah, lalu kita nanti bisa menggunakan hasilnya seperti ini. Jadi muncul juga ke text box dan juga muncul ke dalam ini tadi message box-nya. Misalnya saya buat Budianto. Ini kan jalan yang di bawah ya. Lalu saya klik tombol proses. Nah, nama Anda Budianto. Muncul message-nya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah berhasil. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau nggak mau dipakai J option pane-nya, kasih simbol slash dulu di ujungnya ini. Ini ya, supaya nanti tidak dijalankan. Oke. Nah, misal kita mau tambah lagi inputan nih. Selain itu. Misalnya kita mau menampilkan dalam label nih ya. Tidak hanya dalam text box. Misalnya saya geser ke bawah dulu ini text box-nya ini. Misalnya kita tambahkan inputan baru. Yang kedua adalah jenis kelamin. Lalu saya gunakan inputan jenis kelamin ini menggunakan combo box seperti ini ya. Saya panjangkan, saya samakan panjangnya. Lalu isian pilihannya saya ubah di properties model. Ini saya ganti menjadi jenis kelamin laki-laki ya kan. Ini perempuan. Oke. Nah, setelah itu saya
gunakan inputan nomor handphone, misalnya nomor ponsel. Saya edit teks nomor ponsel. Di sini saya pakai text field ya. Seperti ini. Saya edit teksnya, saya kosongkan. Karena nanti ini kan text boxnya untuk diinput ya. Ini saya buat panjang. Lalu terakhir saya kasih txt label untuk inputan alamat ya. Alamat. Oke. Nah, lalu ini saya pakai text area. Oke. Ini buttonnya saya geser dulu sedikit lagi ke bawah. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya edit menjadi alamat. Nah, tadi combo boxnya belum saya kasih name ya. Maka di sini saya kasih name. Klik kanan, change variable name. Misalnya kalau combo box, saya kasih kode pengenalnya di depan CBO. Ya kan? Terserah kalian yang mau kasih apa. CMB, CBO, sama lah itu. Yang penting kalian bisa mengingatnya namanya apa saja. CBO, kelamin misalnya ya. Lalu ini text box ya, maka di sini txt HP. Oke, lalu ini karena alamat kita pakai txt alamat. Lalu hasilnya saya akan tampilkan dalam bentuk label. Boleh, misalnya saya perlebar seperti ini. Ya kan? Ataupun saya turunkan gini biar agak enak dilihat. Ini saya geser. Ini saya sebentar. Saya turunkan sedikit seperti ini. Ini saya turunkan. Lalu ini juga. Oke. Nah, ini saya kasih label di sini tengah-tengah. Formulir biodata misalnya itu judulnya ya. Saya buat di tengah. Seperti ini, lalu fontnya saya ganti ukurannya. Misalnya dari size 15 menjadi 18. Nah, atau saya buat huruf tebal. Ya kan? Nah, biar visualnya lebih bagus gitu ya. Nah, ini saya geser. Ups. Nah, ini saya geser gini. Lalu hasilnya nanti di bagian sebelah sini, ya kan? Nah, di sini tinggal saya kasih, saya perlebar gini ya. Oke. Nah, lalu di sini saya kasih tulis ini ya. Nama lengkap. Gitu kan? Lalu saya gandeng dengan label juga. Nah, jadi nanti hasil inputan text boxnya itu saya tampilkan dalam label juga. Saya klik kanan, ini change variable. Misalnya kalau label saya singkat dengan LBL. Nama, gitu kan. Nah, begitu juga untuk yang ini kan. Jenis kelamin. Saya ganti lagi. Jenis kelamin. Oke. Nah, ini juga saya jajarkan gini. Ya kan, ini saya ganti variabelnya LBL. Kelamin. Gitu ya. Begitu juga nomor ponsel. Ini nomor ponsel. Ya kan? Lalu juga saya buat label. Ini tadi apa text boxnya? Txt HP. Maka di sini saya buat aja LBL HP. LBL HP. Ya kan? Salah ketik. Variable name HP. Lalu untuk alamat juga sama, saya buat di sini gini. Alamat, ya kan? Lalu saya sejajarkan juga nanti tampilnya di sini. Saya ganti LBL alamat. Jangan ada spasi ya nama inputannya. Oke. Wah, ini saya ganti alamat. Oke, jadi nanti hasilnya masing-masing muncul ke dalam label yang ada di samping ini misalnya, ya. Ketika nanti saya klik tombol proses. Nah, misalnya text box hasilnya nggak saya pakai lagi, jadi nanti semua tampilnya muncul di label masing-masing, ya.
masing-masing inputan. Maka saya klik kanan di tombol action perform. Maka ini saya tambahin karena tadi inputan kita sudah ada jenis kelamin, nomor, dan alamat. Maka saya tambahkan dulu variabel yang kita akan gunakan. Karena tipe datanya masih sama, menggunakan tipe data string, tinggal kasih pemisah koma aja. Setelah nama tadi apa? Kelamin, jenis kelamin ya. Lalu setelah kelamin tadi nomor handphone, lalu setelah itu alamat. Ya. Oke. Nah, lalu masing-masing tadi inputan, tadi kan ada ini ya, combo box ya. Jadi untuk mengambil datanya kalau combo box berbeda seperti mengambil data di dalam text box. Kalau pakai text box tadi sumber datanya kita ambil dengan perintah. Kalau kita ingin mengambil datanya, kita gunakan perintah get text. Nah, di sini kalau kita ingin mengambil data dari combo box, perintahnya seperti ini. Jadi variabel kelamin menampung data dari CBO kelamin titik get selected item. Ya, jadi seperti itu. Jadi agak beda ya. Nggak sama seperti ketika kalian menggunakan text box ya. Jadi get selected item titik to, di sini ada titik nih, to string ya. Jadi kalau di dalam combo box dia dalam bentuk item. Nah, item yang kita pilih itu kita buat jadi string karena tipe data kita string kan. Maka saya tambahkan di sini to string. Oke. Nah, lalu setelah itu untuk kelamin sudah, lalu HP. Nah, lalu untuk HP kita pakai txt HP titik get text. Lalu begitu juga kalau alamat sama pakai get text juga. Oke. Nah, sudah. Lalu kita mau tampilkan tadi masing-masing ke dalam labelnya kan? Maka di sini LBL nama titik set text gitu kan dari variabel nama. Ya kan? Lalu juga LBL kelamin titik set text. LBL apa tadi kita buat kelaminnya? Oh, salah ketik ya, kelamin. Oke, balik lagi. LBL kelamin titik set text dari variabel kelamin. Kelamin. Lalu LBL. Kembali lagi. HP tadi ya. Titik set text dari variabel HP. Udah. Lalu LBL alamat. Titik set text dari variabel alamat. Ya, nah ini text boxnya saya nggak pakai dulu, saya kasih komentar aja seperti ini. Ya, karena saya mau hanya tampilkan ke dalam label dulu. Oke, save, lalu saya jalankan lagi frame. Ya, nah gini ya. Nah, misalnya saya masukkan Budianto yang tadi, ya kan, lalu jenis kelamin laki-laki, nomor ponselnya saya kasih nomor acak. Lalu alamatnya Medan misalnya. Saya klik tombol proses, maka datanya pindah ke sini. Ya kan? Tapi perhatikan ketika tadi kita pertama kali menjalankannya, maunya namanya ini jangan muncul, J-labelnya ini nggak usah ada gitu kan. Nanti aja munculnya ketika sudah diklik tombol proses. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Berarti eventnya berada pada saat frame kita ini aktif ataupun framenya ini muncul ataupun terbuka atau open gitu ya. Jadi ketika nanti framenya terbuka ataupun open, semua labelnya ini, label LBL nama, kelamin, ponsel, HP, dan alamat akan kita kosongkan dulu teksnya. Ya, caranya bagaimana? Kita kembali ke desain, lalu saya klik kanan seperti ini, lalu saya pilih eventnya adalah window, lalu window open. Nah, di sini kita tuliskan di dalam form window open. Maka di sini saya tuliskan LBL nama titik set text
kosong, kutip dua kali, udah gitu. Ya, tapi kalau kita perhatikan, betul nggak sudah kosong nanti LBL namanya? Nah, sudah hilang kan? Selanjutnya tinggal kelamin, HP, dan alamat. Maka di sini tambahkan lagi. LBL, apa tadi? Kelamin, titik, set text, kosongkan saja. Udah, lalu LBL HP, titik set text, ini kosongkan saja. LBL alamat, titik set text, ya kan? Set text, kosongkan saja. Udah, baru kalau kita jalankan ulang kembali. Nah, ini kan sudah kosong kan? Jadi nanti tinggal menunggu inputan dari yang di sebelahnya ini. Saya masukkan lagi Budianto ataupun Putri, ya kan? Perempuan, nomor ponselnya kita kasih nomor acak, alamatnya Jalan Mandiri misalnya. Proses. Nah, sudah ya. Sudah muncul. Oke. Nah, jadi seperti itu penggunaannya. Jadi proses program dasarnya ya yang sudah saya jelaskan hari ini. Jadi interaksinya sudah ada kan. Nah, jadi nggak hanya sekedar mengisi, tapi ada interaksi yang diberikan kembali oleh aplikasi kita. Contohnya tadi interaksi kembalinya adalah feedbacknya adalah menampilkan kembali isian dari yang kita tadi masukkan ke dalam masing-masing inputan tadi, lalu kita tampilkan kembali ke dalam label, ya kan? Nah, itu kan hanya sekedar memindahkan data aja. Dari inputan pindah ke label, dari label atau kebalikannya, kan gitu ya. Lalu, misalnya saya buat frame baru nih, di dalamnya ada proses matematika dasar ataupun aritmatika dasar. Misalnya saya buat frame baru nih, ada proses hitung-hitungan, bisa nggak nanti nih di NetBeans gitu ya, dengan Java. Bisa aja kita buat frame 2, ya kan? Finish. Oke. Loh, dia kok masih di situ? Nggak apa-apa, kita pindah gini aja juga boleh. Kita pindahkan ke dalam sini juga boleh. Harusnya dia nggak di situ. Ya, tapi nggak apa-apa, kita geser gini aja juga boleh. Tahan geser ya. Gini. Reflektor. Oke. Frame 2. Misalnya saya isi buat dari framenya itu seperti ini. Saya kasih editnya ini misalnya aritmatika dasar. Ya kan? Lalu saya atur fontnya ini bold sebesar 24 misalnya. Nah, seperti ini ya. Saya kasih di tengah. Udah. Lalu saya kasih label di sini. Ini untuk input bilangan. Jadi kita akan buat proses perhitungan matematika dasar dengan proses dua bilangan ya. Misalnya kita mau menjumlahkan dua buah bilangan gitu. Saya berikan tempat inputannya dulu, nama labelnya bilangan 1, teksnya. Lalu text boxnya di sini boleh, seperti ini di sampingnya juga boleh. Lalu kita kosongkan, lalu saya kasih namanya txt, misalnya saya singkat bil 1 ya. Lalu bilangan 2 juga saya buat di sini. Edit bilangan 2. Lalu saya kasih text box lagi untuk bilangan kedua. Saya rapikan. Ini saya kasih nama txt bil 2. Lalu ini saya edit teksnya, saya kosongkan text boxnya. Oke, lalu saya kasih tombol. Jadi prosesnya terjadi di event tombol aja dulu ya. Event tombolnya diklik nanti ya. Nah, ini saya kasih teksnya tambah. Ataupun kalian kasih simbol plus gini juga ada paham lah orang, kan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu saya kasih tombolnya btn, name-nya btn tambah misalnya. Ya kan? Lalu saya kasih tombol selanjutnya untuk kurang di sini. Ini saya kasih edit teksnya seperti ini. Ya kan? Saya kasih name btn kurang. Oke. Lalu satu lagi. Jadi kita lakukan proses tambah kurang kali bagi gitu ya. Ini simbol X untuk kali gitu ya. Name-nya btn kali. Oke, satu lagi tombol untuk bagi. Seperti ini. Saya ganti teksnya jadi titik 2 untuk bagi, gitu kan. txt
bagi. Sudah. Nah, ini masing-masing tombolnya sudah ada. Lalu hasilnya nanti saya simpan, tampilkan dalam text box saja di sini. Misalnya saya kasih hasil hitung, misalnya itu judulnya ya. Hasil hitung. Lalu nanti tampilnya di sebelahnya langsung. Ini ya. Oke, ini saya hapus isinya. Lalu ini saya kasih nama txt hasil. Oke, sudah tampilannya kira-kira begini nih. Ya, bisa buat di tengah. Oke. Nah, sekarang tadi kita mau setiap masing-masing tombol ini nanti melakukan proses aritmatikanya masing-masing. Simbol plus untuk tambah, kurang, kali, bagi. Nah, pertama kita buat proses untuk ketika tombol btn tambah di klik. Maka di sini klik kanan, pilih event, lalu pilih action, lalu pilih action perform. Oke, di sini. Nah, tadi inputan kita ada berapa? Ada dua, bilangan 1 dan bilangan 2. Ingat, tadi yang seperti saya jelaskan bahwa semua data yang berasal dari inputan dianggap string. Maka, terlebih dahulu kita tentukan dulu variabel yang menampung nanti. Karena kita mau melakukan proses perhitungan, kemungkinan kan tipe datanya harus angka. Kan? Maka di sini saya buat variabel integer untuk membuat menampung bilangan satunya, menampung bilangan 2, dan menampung hasil penjumlahannya nanti. Gini, ya kan? Berarti kan harusnya seperti itu. Kalau penjumlahan matematika kan harus bilangan, kan? Atau numeric. Nah, sedangkan tadi data kita itu berasal dari inputan. Dan di NetBeans itu, inputan yang datang di sini, tipe datanya adalah string. Padahal, variabel yang sudah kita sediakan nanti adalah variabel integer. Sudah beda tipe datanya. Lalu bagaimana caranya supaya nanti build 1 ini bisa menampung data dari txt build 1 ini yang tipe datanya secara default adalah string. Caranya adalah kita panggil aja nama variabelnya tadi build 1 sama dengan ya integer. Jadi ini perintah untuk mengkonversinya menjadi dari string menjadi integer. Integer titik parse int dalam kurung siapa? Dari mana sumber datanya? Dari txt build1 titik getText. Sudah, gitu aja. Begitu juga nanti untuk build 2. Build 2 sama dengan i-nya besar ya, integer titik parse int dari txt build 2 titik getText. Ambil data teksnya, kan gitu ya. Udah, baru di sini tinggal hasil sama dengan build 1 ditambah build 2. Lalu tampilkan kemana? txt hasil titik set text. Kembali, tadi kan dibilang bahwa semua yang mau dimasukkan ataupun diambil datanya dari inputan bertipe data string. Padahal sekarang variabel kita integer. Misalnya saya buat di sini hasil. Ini ada error nih. Dikatakan bahwa incompatible type. Integer cannot be convert to string. Jadi bagaimana caranya mengembalikan lagi dari integer menjadi string? Caranya gampang, tinggal buat lagi di sini string titik value of dari variabel kita ini. Di sini ganti EFT-nya menjadi hasil. Sudah. Lalu tinggal klik kanan di frame 2 ini run file. Nah, kita geser ke tengah, masukkan bilangannya 5, 2. Plus berhasil kan? Oh, saya ganti lagi bilangannya di sini. Berhasil. Di sini juga misalnya 9 berhasil. Ya, tinggal kurang kali bagi. Ini kalau saya klik kan belum ada prosesnya kan, karena belum kita buat programnya. Yang masih saya buat adalah program untuk tombol plus. Ya kan, tombol tambah. Nah, selanjutnya tombol kurang. Nah, klik kanan, event, action, perform. Karena kita mau buat event kliknya. Nah, ini dia kan. Oke. Nah, di sini, biar nggak repot, kita copy aja ini, masukkan lagi di sini, ke bagian btn kurang ini ya. Tinggal ganti operator aritmatikanya aja jadi kurang. Kan gitu ya. Nah, kalau kali juga seperti itu. Nah, apakah mungkin orang pengguna nanti menginput data tipe datanya selalu bilangan bulat? Belum tentu kan? Berarti kita pukul rata aja semua tipe datanya double. Biar bisa integer, biar bisa juga float ataupun desimal gitu kan. Ini juga kita buat double. Jadi suatu waktu pasti ada aja yang menggunakan nanti menginput data yang mau dihitung adalah bilangan desimal. Nggak selamanya bilangan bulat. Kan gitu ya. Oke. Nah,
Ini untuk kurang. Kalau kita coba jalankan, masukkan bilangannya, tambah, betul 8,0 ya kan? Bilangan bulat. 6 kurang 2, 4,0. Misalnya saya buat 6,5 dikurang 2. Kita tunggu, bisa nggak ya? Nah, ini kalau kita jumlah, terjadi error. Karena tipe data sepertinya. Atau kita stop dulu programnya. Coba kita lihat. Run ulang. 6,5. 2,5. Oh iya, kita lupa. Tadi kita pakai integer kan? Ini jadi ganti jadi double. Parse double. Ya, kita lupa menggantinya. Parse double. Gitu ya. Karena tadi tipe datanya sudah kita buat jadi double ya. Begitu juga di sini. Ini double. Ya kan? Ini parse double. Ini juga di situ. Oke. Nah, sudah. Kalau ini pasti udah bisa jalan lah. Tadi karena parsenya belum kita rubah ya. Konversinya belum kita buat jadi double. Masih integer tadi. Ini pasti udah bisa lah. Ya, 2,6 ditambah 4, 5,3. Ya kan? Kalau dikurang, dapat kan? Minus, bahkan sampai minus juga dia dapat. Selanjutnya untuk perkalian, dia pastilah seperti itu, hampir sama. Event, action, action perform. Ambil aja coding yang di tombol sebelumnya, masukkan ke sini. Ya kan? Oke, tinggal ganti operator menjadi bintang. Ya. Begitu juga untuk tombol bagi event, action, action perform. Ini lagi, paste lagi. Ganti operatornya menjadi bagi. Kan gitu ya. Save. Nah, kita lihat lagi hasilnya. 5,2 dibagi 2. Ditambah apa hasilnya? Dikurang berapa hasilnya? Dikali berapa hasilnya? Dibagi berapa hasilnya? Nah, sudah ya. Jadi seperti kalkulator sederhana lah ya, karena hanya untuk menghitung dua buah bilangan. Beda dengan aplikasi kalkulator yang ada di handphone ataupun di Windows ataupun di laptop kalian ya. Nah, ini konsep sederhananya. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini untuk perkuliahan di pertemuan 2 yang saya buat dalam bentuk video ini. Silakan ikuti panduannya step by step nanti ya. Nah, nanti juga saya akan buat ininya juga panduan dalam bentuk e-booknya. Jadi pahamin dulu, kalau sudah dipahami nanti boleh langsung uji coba di laptop masing-masing di NetBeans-nya ya. Jadi itu saja dulu pemberian materi kita untuk pengenalan operator matematika dan event di dalam NetBeans ya. Dan juga variabel tadi ya. Oke. Jadi silakan dicoba kembali sesuai dengan video saya ini ya. Begitu saja. Jangan lupa dikerjakan, di review ulang ya video ini. Itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini. Dari video ini saya ucapkan terima kasih.